Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Masih pada materi tentang tumbukan elastik. Namun pada kali ini kita akan membahas materi atau pembahasan soal. Mungkin ini akan sekaligus materinya, itu terkait dengan tumbukan pada kasus 2 dimensi. Oke, materi tentang tumbukan 2 dimensi ini langsung kita akan jelaskan melalui pembahasan contoh soal seperti pada layar yang telah saya tampilkan. Di sini katakan bahwa sebuah proyektil bermassa M1 sama dengan M, ini adalah M1, bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kecepatan V1 10⁻³ meter per detik. Kemudian bertabrakan dengan massa M2 sama dengan 2M ya, yang diam dan dia tumbukannya secara elastis ya. Nah, setelah tumbukan kemudian proyektil dibelokkan dengan sudut 90 derajat. Artinya berarti ini ketika bertumbukan maka dia akan belok ke atas sebesar sudut 90 derajat seperti ditunjukkan pada gambar ini sekarang ya. Ini gambar sebelum tumbukannya. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan dan sudut target setelah tumbukan? Maksudnya kecepatan V2 aksen dan sudut M2 itu berapa? Kemudian kecepatan akhir proyektil dan fraksi energi kinetik yang ditransfer ke target. Artinya ada transfer energi dari M1 sama dengan M ke M2 sama dengan 2M. Nah, untuk menjawab soal ini pertama kita akan melihat seperti apa ilustrasi atau gambaran untuk kasus ketika massa M1 itu menumbuk massa M2, mana dia akan dibelokkan sebesar sudutnya itu adalah 90 derajat. Oke, kira-kira setelah tumbukan akan membentuk pola seperti ini ya, dimana M1 itu dia akan dibelokkan 90 derajat, ini artinya berarti sikus 90 derajat, dan massa M2 akan dibelokkan seperti pada gambar ini untuk kasus ini ya. Nah, untuk membahas ini maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pertama dari karena ini elastik, maka ya harusnya yang terpikirkan oleh kita itu adalah yang pertama tentang konservasi momentum dan juga adalah konservasi energi kinetik. Ada dua ini yang menjelaskan fenomena ketika dia tumbukan secara elastis. Nah, dari kemudian persamaan konservasi momentum dan juga konservasi energi kinetik dalam kasus 2 dimensi, kalau kita tuliskan maka kalau konservasi momentum dalam 2 dimensi, maka sebenarnya kita bisa menuliskannya itu adalah sebagai bahwa untuk yang sumbu X-nya ya, momentum pada sumbu X, maka kita akan peroleh bahwa M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen kosinus theta 1 plus M2 V2 aksen kosinus theta 2. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya itu adalah sumbu ini sebenarnya ada 2 ini ya. Tapi kalau misalkan dia massa M2-nya dia diam, maka berarti kan V2-nya itu sama dengan 0 sebenarnya. Jadi M1 V1 plus M2 V2 sebenarnya seperti itu. Tapi karena kita anggap sebagai misalkan massa M2-nya dia diam, maka tinggal seperti ini. Kemudian untuk yang sumbu Y ya, maka akan kita peroleh 0. Nah, kenapa 0? Karena benda ini tidak bergerak pada arah sumbu Y, tapi dia bergerak pada arah sumbu X, maka berarti semua sama dengan 0. Ini sama dengan
M1 V1 ini saya copy saja supaya lebih cepat ya. Ini ini sama dengan M1 satu aksen tapi dia adalah dalam bentuk sinus ya. Oke, sinus, terus ini adalah negatif minus, ini juga dia sinus. Oke, nah kenapa dia kemudian bernilai di sini negatif ya? Maka kan ketika dia ke sini berarti dia kan kuadran 4 untuk yang sinus itu adalah sama dengan minus ya, kuadran 4. Sementara yang di sini kuadran satunya itu dia positif. Oke. Kemudian untuk konservasi energi kinetik, maka kita bisa menuliskannya bahwa untuk kasus bahwa massa M2 nya dia diam, maka berarti tinggal 1/2 M1 V1 kuadrat sama dengan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat plus 1/2 M2 V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, ini untuk kasus mungkin saya tuliskan saja ya. Benda M2-nya diam. Kira seperti ini kasusnya ya. Sehingga kemudian kecepatan V2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang untuk menjawab soalan ini, maka tinggal kita melihat ketiga persamaan ini gitu ya. Kasusnya itu ya. Nah, sehingga kemudian dari situ kita bisa menuliskan bahwa ya, dari soalan itu ya, untuk yang bagian A yaitu kecepatan dan sudut targetnya ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk sumbu X nya yang ini saya copy langsung saja ya. Maka berarti karena M1 sama dengan M, maka berarti yang ini adalah M ya. Kita tuliskan dulu mungkin bahwa M1 sama dengan M, kemudian M2 sama dengan 2M. Oke. V1, kemudian yang ini M1 V1 aksen kosinus theta 1 ya. Nah, karena dia ini 90 ya. Ini kan cos 90. Karena dia dibelokkan cos 90 berarti ini cos, kita masukkan 90 derajat ya. Theta 1 maksudnya itu adalah sudut yang dari pergerakan dari M1. Kemudian M2 V2, M2 nya berapa? M2 nya itu adalah tidak lain 2M. V2 aksen kosinus theta 2. Dari sini kemudian kita bisa mendapatkan bahwa M1 V1 MV1 sama dengan tersisa yang ini. Oke, karena cos 90 sama dengan 0, maka berarti tersisa adalah yang ini. Nah, untuk yang M, ruas kiri dengan ruas kanan itu bisa saling mengcancel. Maka yang tersisa itu adalah V1 sama dengan 2 V2 aksen cos theta 2. Yang ini saya bisa lebih menggeser. Ini yang pertama, dari yang pertama. Sekarang yang bagian M-nya, yang bagian Y-nya ini kita lihat ya. Kan tadi sama dengan 0 ya. Maka yang tersisa itu adalah M1 V1 aksen sinus theta 1 berapa satunya, yaitu 90 derajat
karena arahnya dia 90 derajat. Kemudian minus M2, M1 nya ini adalah M dan M2 adalah 2M sinus theta 2. Dari sini kemudian kita akan peroleh, karena sin 90 sama dengan 1, maka kemudian kita akan peroleh V1 aksen ini sama dengan 2V2 aksen sinus theta 2. Oke, sinus theta 2, karena yang M akan saling menggeser dengan M yang ada di sini ya, sehingga adalah seperti itu. Sementara sin 90 itu sama dengan 1. Oke. Mungkin saya akan tuliskan keterangan bahwa sinus ya 90 derajat itu sama dengan 1 ya. Kalau yang di sini karena sinus 90, maka kosinus 90 sama dengan 0. Nah, dan yang ketiga itu untuk energi kinetiknya ya. Untuk energi kinetiknya, maka dari sini kita akan peroleh bahwa 1/2 M1 V1 aksen, karena M1 nya itu sama dengan M, kemudian M1 juga sama dengan M, dan M2 sama dengan 2M, maka kemudian kita akan peroleh lebih sederhana bahwa 1/2 dan 1/2 ini kan sudah habis, 1/2 kali 2 ya kan ya, 1/2 kali 2. Saya tuliskan dulu ini panjangnya kira-kira seperti ini. Yang ini tinggal M V2 aksen, kemudian yang V1 aksen saya pindahkan ke ruas kiri. Oke, maka kemudian kita akan peroleh 1/2 M1 MV1 kuadrat minus, karena ini pindah ruas maka jadi negatif, 1/2 MV1 aksen kuadrat sama dengan MV2 aksen kuadrat. Oke, MV2 aksen kuadrat. Oke, selanjutnya ya, kita akan tuliskan, saya copy bawah saja ya. Dari sini kemudian kita akan peroleh, ini saya hapus ya. Ini bisa dituliskan menjadi yang ini, bisa saya tuliskan menjadi yang ini. Perduanya bisa bisa kita keluarkan ya dari kurung. Oke. Nah, menjadi seperti ini sekarang. Dan kita akan peroleh juga bahwa yang M akan saling mengcancel di ruas kiri dengan ruas kanan. Oke. Maka kemudian dari sini kita akan peroleh bahwa 1/2 saya kalikan ke sana menjadi V1 kuadrat kurang V1 kuadrat aksen sama dengan 2V2 aksen kuadrat. Oke, jadi kita punya 3 ya. Pertama itu adalah yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah V1 aksen, dan yang ketiga itu adalah yang ini. Oke. Nah, dari sini kemudian ya, kalau kita melakukan kita kuadratkan ya, dan juga kita tak jumlahkan kedua persamaan yang terkait dengan momentum pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu persamaan ini, persamaan V1 sama dengan 2V kuadrat, V1 sama dengan 2V2 aksen sin theta 2, maka kemudian akan kita peroleh, kita jumlahkan ya, kita akan jumlahkan yang ini. Saya tulis dulu di bawah sini, dan yang kedua itu adalah yang ini ya, dan ini. Nah, yang ini kemudian itu
saya kuadratkan dan jumlahkan. Jadi kuadratkan dan jumlahkan ya persamaan ini. Nah ya, jadi kuadratkan dan jumlahkan. Jadi kalau saya kuadratkan persamaan yang ini akan menjadi ya. Oke, berarti V1 kuadrat sama dengan ya 2 kuadrat berarti 4 V2 aksen kuadrat kosinus ya, kuadrat theta 2. Dan ya, yang ini akan saya peroleh ya, V1 aksen kuadrat sama dengan 4 V2 aksen kuadrat sinus kuadrat theta 2. Lalu kemudian saya jumlahkan. Kedua persamaan ini saya jumlahkan. Maka akan kita peroleh ya V1 kuadrat ya, plus V1 aksen kuadrat sama dengan 4 V2 aksen kuadrat kosinus theta 2 plus 4 V2 aksen kuadrat sin kuadrat theta 2. Oke. Nah, dari sini kemudian kita akan menuliskan bahwa ini saya copy. Ingat ini bahwa yang ini saya bisa keluarkan 4 V2 aksen kuadrat masing-masing punya, maka ini saya keluarkan dari kurung, saya keluarkan dari semuanya, ini saya kurung jadinya ya. Baik ya. Nah, sekarang Anda perlu mengingat bahwa kosinus kuadrat 2 plus sinus kuadrat sama dengan 1 ya. Maka kemudian persamaan ini itu menjadi karena ini sama dengan 1. Oke. Jadi kita peroleh hasilnya itu adalah menjadi gini. V1 aksen kuadrat V1 kuadrat plus V1 aksen kuadrat sama dengan 4 V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita menjumlahkan hasil yang ini gitu ya. Ini saya hitamkan lagi ya. Kita jumlahkan hasil ini dan dengan pada energi kinetik ini ya. Saya jumlahkan ini. Mungkin saya bisa tulis dulu. Oke, jumlahkan persamaan yang ini dan dengan ini. Oke, kita jumlahkan ini gitu ya. Oke, kita jumlahkan, kita peroleh. Nah, gitu. Kalau kita jumlahkan, maka berarti ya kita akan peroleh V1 kuadrat plus V1 kuadrat sama dengan 2 ya, 2 V1 kuadrat. Kemudian min V1 aksen kuadrat tambah V1 aksen kuadrat maka sama dengan 0. Sama dengan 2 V2 aksen kuadrat plus 4 V2 aksen kuadrat sama dengan ya, yang ini ya, plus 4 V2 aksen kuadrat. Nah, ini sama dengan
6 V2 aksen kuadrat. Oke. Atau kita akan peroleh bahwa V1 V2 aksen kuadrat sama dengan ya 2/6 V1 kuadrat, atau ini sama dengan 1/3 V1 kuadrat. Maka ini kemudian kita peroleh bahwa V2 aksen sama dengan akar dari yang ini ya, akar dari ini. Oke, nah akar dari persamaan ini maka itu sama dengan berarti akar 1 sama 1 akar 3 berarti 1/3 dari V1 kuadrat sama dengan V1. Kalau kita kemudian masukkan angkanya maka akan kita peroleh 1/3 kali V1. V1 nya berapa? Kita lihat bahwa V1 nya adalah 10/3. Nah, 10 berarti kali 10/3. Maka ini sama dengan, bukan akar 3/3 berarti sisa 10 meter per detik. Oke, 10 meter per detik itu untuk yang kecepatan V2 aksennya ya. Berarti kita sudah peroleh 1 ya, yaitu kecepatan target pada saat setelah tumbukan. Sekarang sudutnya berapa? Nah, untuk mencari sudut ya, sudut target setelah oke. Untuk mencari itu sudut target setelah tumbukan, maka kita bisa menggunakan persamaan yaitu V1 sama dengan 2 V2 aksen kosinus theta 2 ya. Dari sini kemudian yang ini bahwa V1 nya itu adalah, kalau kita lihat maka V2 V2 aksennya itu adalah maka ini sama dengan ya, V1 sama dengan karena V2 aksen itu sama dengan 1/3 V1, saya bisa gunakan ini ya. Kemudian ada kali 2 di sini, karena di sini 2V kosinus theta ya. Kosinus theta 2. Nah, ini sama dengan V1 tidak lain adalah 10/3. Maka ini sama dengan ini mungkin akan lebih cepat kalau kita lihat di sini adalah maka cos theta 2 itu sama dengan ya, cos theta 2 itu sama dengan yang V1 dengan V1 akan saling mengcancel, akan sisa 1, berarti 1 sama dengan berarti 1/2 berarti tinggal akar 3/2 ya, akar 3/2 1/2 ya. 1/2 dalam kosinus theta itu dalam sudut istimewa bahwa ini sama dengan kemudian kita akan peroleh bahwa theta 2 sama dengan ya, theta 2 sama dengan arcus tangen dari akar 3/2. Arcus kosinus ya, kosinus kita tuliskan misalkan gini,
cos min 1 dari ini ya. Nah, ini sama dengan 30 derajat. Nah, kita sudah dapatkannya ya, bahwa sudutnya ini adalah sudut ketika kita temukan ini sudut theta ini adalah sebesar 30 derajat terhadap arah sumbu X horizontalnya. Nah, kemudian yang bagian B. Apa yang bagian B? Yang bagian B itu adalah kecepatan akhir dan fraksi energi kinetik yang ditransfer ke target. Nah, nih. Nah, kita sudah peroleh bahwa yang pertama V2 aksen itu adalah 10 meter per detik ya. Kemudian tetanya itu adalah 30 derajat untuk komponennya. Maka untuk mencari V1 aksen pertama kita harus mencari V1 aksen ya. V1 aksennya itu sama dengan kecepatan setelah akhir proyektil ya, kecepatan yang penumbuk ya, kecepatan M1 nya, kecepatan M1 aksennya itu adalah V1 aksen itu sama dengan, kalau kita lihat maka kita bisa gunakan persamaan tadi V1 aksen. Nah, ini dia V1 aksen sama dengan 2 V2 aksen sin theta 2. Nah, itu ya, 2 V2 aksen sinus theta 2, dan ini sama dengan 2 kemudian kali 10 meter per detik terus kali dengan sinus 30 derajat ya. Maka ini sama dengan sinus 30 itu adalah 1/2 1/2, berarti ini 1/2 kali 2 sama dengan 1 kali 10, berarti sisa 10 meter per detik. Nah, 10 meter per detik. Nah, sehingga dengan demikian dari sini kemudian kita bisa mencari fraksi yang ditransfer energi akhirnya ke target, yaitu dibagi dengan energi kinetik awal dari proyektil ya. Jadi fraksinya itu adalah energi kinetik dari target dibagi dengan energi kinetik dari proyektil ya, proyektil, yaitu sama dengan 1/2 M2 targetnya itu M2 V2 apa namanya V2 aksen kuadrat ya, aksen kuadrat saya bagi dengan 1/2 M1 V1 kuadrat ya. Ini sama dengan saya copy saja ini supaya lebih cepat ya. Kita ketahui bahwa M2 itu sama dengan 2M, sementara yang V2 aksen kuadrat itu tidak lain adalah, kalau kita lihat ini ya, V2 aksen kuadrat itu adalah saya bisa tuliskan kalau dari sini, kalau V2 aksen V2 aksen kuadrat kemudian 1/3 V1 kuadrat. Saya ambil yang ini, saya untuk gantikan yang ini ya. Oke, kemudian yang di bawah
M1 itu sama dengan M, ya. Kemudian V1 kuadrat. Nah, ini sama dengan, kalau kita lihat 1/2 saling mengcancel dengan yang ini, ya. Kemudian M mengcancel dengan yang M yang ini. Kemudian V1 kuadrat mengcancel dengan V1 kuadrat. Maka kemudian yang tersisa itu adalah 2 kali 1/3. Berarti 2/3. Ya. Ini kira-kira sama dengan 66,67%, kira-kira, ya. Jadi 66,67%. Jadi ini adalah besar energi, fraksi energi yang ditransfer itu adalah sebesar 66,67% atau sebesar 2/3 dari perbandingan antara K target dan K proyektil. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan soal terkait dengan truk tumpukan 2 dimensi yang secara elastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.